Halo, selamat datang ke channel ini. Kali ini saya akan membahas sebuah film drama olahraga dengan judul Southpaw yang dirilis tahun 2015. Film ini dibintangi oleh Jake Gyllenhaal yang berperan sebagai Billy Hope, 50 Cent sebagai Jordan Maines, dan Forest Whitaker sebagai Tick Wills. Film ini menceritakan mengenai perjuangan seorang petinju untuk kembali menjadi juara dunia setelah tragedi yang mengerikan dalam hidupnya. Penasaran filmnya akan seperti apa? Yuk kita langsung saja ke pembahasannya. Di awal film, Billy sedang melakukan persiapan untuk pertandingan perebutan sabuk juara miliknya. Ia akan melawan seorang penantang bernama Jones. Sesaat sebelum bertanding, istrinya Maureen lalu datang ke ruang ganti untuk memberikan semangat padanya. Pertandingan pun dimulai. Billy menerima banyak pukulan dan pelatihnya Ellie memberikannya instruksi untuk membalas agar tidak kehilangan banyak poin. Ronde 10 pun dimulai. Billy melakukan serangan balasan pada Jones. Setelah beberapa kali pukulan, Billy akhirnya berhasil membuat Jones terjatuh dan memenangkan pertandingan. Semua orang bersemangat akan hal itu. Mereka lalu masuk ring untuk merayakan kemenangan Billy. Scene lalu berlanjut di ruang ganti. Dokter sedang memeriksa keadaan mata Billy yang mengalami pendarahan ketika pertandingan. Maureen lalu meminta semuanya untuk keluar karena dia ingin berbicara dengan suaminya itu. Maureen tidak tega dengan keadaan Billy yang terlalu menerima banyak pukulan dan membuatnya terluka sangat parah. Billy mengatakan kalau ia akan baik-baik saja dan Maureen tidak perlu untuk mengkhawatirkannya. Setelah mengatakan itu, Billy lalu pergi mandi karena mereka ada wawancara yang harus dihadiri. Billy banyak mendapat pertanyaan dari wartawan yang terkesan dengan rekornya. Tapi tiba-tiba saja di tengah wawancara, ia diganggu oleh seorang petinju bernama Miguel Escobar. Escobar datang untuk menantangnya. Escobar mengatakan kalau Billy tidak sehebat yang dipikirkannya, dan dia meminta Billy untuk memberinya kesempatan untuk membuktikan ucapannya itu. Billy yang merasa Escobar hanya mencari sensasi lalu mengakhiri wawancara dan pergi. Rupanya di belakang panggung, Billy yang tidak terima dengan perkataan Escobar lalu meminta promotornya yang bernama Jordan Maines untuk mengatur pertandingan itu. Jordan mengatakan kalau Escobar hanya mencari sensasi dan Billy tidak perlu untuk mengkhawatirkannya. Billy lalu merasa tersinggung dengan penolakan itu. Ia lalu refleks membanting meja dan hal itu dilihat oleh banyak orang. Billy menjadi kesal karena dalam pikirannya, Jordan menganggap Escobar adalah petinju yang lebih baik darinya. Billy lalu minta maaf kepada Jordan karena ia terpancing emosi. Ia lalu pergi dari tempat itu. Sampainya di rumah, Billy lalu segera pergi ke kamar anaknya yang bernama Layla. Layla memiliki kebiasaan untuk menghitung jumlah luka yang Billy dapatkan setelah pertandingan. Layla khawatir karena luka yang Billy dapatkan sangat banyak. Maureen datang dan menyuruh mereka berdua untuk beristirahat. Esokan harinya, Jordan datang untuk membahas kontrak untuk pertandingan Billy selanjutnya. Maureen lalu menolak dan mengatakan kalau Billy membutuhkan waktu untuk istirahat setelah apa yang mereka lalui kemarin. Jordan nampak kecewa ketika mendengar itu. Malam harinya, Billy dan Maureen sedang bersiap untuk pergi ke sebuah acara amal untuk panti asuhan. Billy tidak suka harus kembali menceritakan masa lalunya di depan semua orang yang menurutnya sangat memalukan. Maureen mencoba menenangkannya dan berjanji mereka akan segera pulang begitu acara selesai. Scene lalu berlanjut. Billy datang dan memberikan sambutan di acara amal untuk anak panti asuhan. Dia lalu menceritakan bagaimana ia mulai karirnya dan betapa dia sangat menyayangi istrinya Maureen. Semua orang lalu bertepuk tangan mendengar itu. Dalam perjalanan keluar hotel, Billy kembali bertemu dengan Escobar. Billy berusaha menghindar, tapi Escobar lalu melemparkan ejekan yang menghina Maureen. Billy yang tidak terima lalu berjalan kembali dan memukul Escobar meski sudah dihalangi oleh Maureen. Terjadilah kericuhan karena bodyguard Billy dan Escobar juga terlibat dalam insiden itu. Tiba-tiba saja terdengar suara tembakan yang membuat semuanya terkejut dan berlari keluar ruangan. Billy sangat terkejut ketika Maureen terus memanggil namanya.
Rupanya peluru itu mengenai perut Maureen. Escobar yang tahu itu adalah perbuatan temannya bernama Hector, lalu menyuruhnya untuk segera membuang senjatanya agar mereka tidak dijadikan tersangka. Billy lalu segera memeluk Maureen dan dia sangat ketakutan ketika melihat darah yang terus keluar dari perut dan mulut Maureen. Mereka mencoba mencari bantuan tetapi tidak ada yang bisa menolongnya. Karena pendarahan yang banyak dan tidak segera diobati, Maureen lalu meninggal. Billy lalu dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan terkait kejadian itu. Polisi mengatakan mereka akan berusaha menemukan pembunuh Maureen secepatnya dan juga mereka harus menahan salah seorang bodyguard Billy yang kedapatan memiliki senjata tanpa izin. Skin lalu berlanjut. Setelah membunuhkan Maureen, Billy lalu pulang ke rumah dan menemui anaknya Layla. Mereka berdua belum bisa menerima kenyataan kalau Maureen telah meninggal. Keesokan harinya, Billy berencana untuk membalas dendam kepada Hector. Dia lalu mengambil senjata dan mengisi peluru di senjata itu. Di luar rumah, rupanya salah seorang temannya bernama John sudah menunggunya. John datang karena dia ingin minta maaf karena tidak bisa menjaga Maureen dengan baik. Billy yang emosi lalu mengeluarkan senjatanya dan ikut menyalahkan John karena dia tidak bisa menjaga Maureen dengan baik, hingga membuat istrinya meninggal. John yang sangat ketakutan dan terus minta maaf pada Billy. Billy lalu menyuruh John pergi karena dia ada urusan yang harus diselesaikan. Billy lalu pergi ke rumah Hector, tetapi dia tidak menemukannya. Billy hanya menemukan seorang wanita mabuk di dalam rumah itu. Billy yang marah lalu mengeluarkan senjatanya dan mengancam akan menembak wanita itu jika dia menyembunyikan Hector. Wanita itu lalu ketakutan dan menjadikan anak-anaknya sebagai tameng agar Billy tidak membunuhnya. Billy yang melihat itu menjadi tidak tega dan pergi dari rumah itu. Keesokan harinya, Jordan bendaharanya Simon datang ke rumah. Mereka membawa kabar buruk dan mengatakan kalau Billy sudah hampir bangkrut dan pihak bank terpaksa menyita mobilnya. Billy lalu menuduh Simon telah mencuri uangnya karena tidak mungkin uangnya habis secepat itu. Untuk menengahi situasi, Jordan lalu memberikan penawaran kepada Billy agar ia bisa membayar semua tagihannya. Jordan menawarkan kontrak 3 pertandingan dengan bayaran sangat besar jika Billy mau melakukannya. Jordan sampai membawa-bawa nama Maureen dan Layla untuk meyakinkan Billy menandatangani kontrak itu. Billy akhirnya setuju dan menandatanganinya. Hari pertandingan pun tiba. Billy yang tidak bisa bertarung tanpa istrinya terlihat sangat berbeda. Ia dihujani pukulan bertubi-tubi yang membuatnya sangat kewalahan. Para penonton tidak menyangka Billy bisa dipukuli seperti itu. Ellie mengatakan dia tidak bisa membiarkan pertandingan itu terus berlanjut dan akan menghentikan pertandingannya. Billy menolak dan mengatakan kalau dia baik-baik saja dan akan terus bertanding hingga ronde terakhir. Memasuki ronde ke-7, Torrey terus menghujani Billy dengan pukulan dan memaksa wasit untuk menghentikan pertandingan. Billy yang tidak terima lalu memukul wasit dan membuat suasana menjadi riuh. Skin lalu berlanjut. Jordan memanggil Billy ke kantornya karena ada hal penting yang ingin dia bicarakan. Jordan mengatakan kalau apa yang baru saja Billy lakukan membuatnya kehilangan izin bertinjunya. Ia juga akan dituntut oleh wasit dan televisi karena melanggar kontrak kerja yang sudah ia tanda tangani. Selain itu, Jordan juga menyampaikan kalau dia dan Ellie sudah tidak lagi mensponsorinya karena mereka sekarang bekerja dengan Escobar. Mendengar itu, Billy sangat terkejut dan teringat apa yang dikatakan oleh istrinya dan ia merasa ditinggalkan oleh orang-orang yang selama ini dianggapnya sebagai teman. Billy lalu pergi dari kantor itu dengan marah. Dalam perjalanan pulang, dia teringat dengan istrinya Maureen. Billy yang tidak tahu harus berbuat apa lagi lalu menabrakkan mobilnya ke pohon. Layla yang mendengar itu lalu segera keluar kamar untuk memeriksa keadaan. Layla sangat terkejut ketika melihat ayahnya sudah terkapar di ruang tamu dengan badan penuh luka. Layla lalu segera menelpon ambulans agar Billy bisa mendapatkan pertolongan. Di rumah sakit, Billy yang sedang diperiksa oleh dokter lalu memberontak karena dia khawatir dengan keadaan Layla. Dokter lalu terpaksa memberinya obat penenang sebelum dia melukai orang lain dan dirinya sendiri. Setelah keluar dari rumah sakit, Billy harus menjalani persidangan terkait dengan hak asuh Layla. Pengadilan memutuskan untuk memisahkan mereka karena pengadilan menganggap
Billy tidak bisa menjadi ayah yang baik karena kasus yang dialaminya. Billy tidak menerima itu dengan baik, sampai-sampai dia hampir menyerang polisi yang memisahkannya dengan Layla. Pengadilan lalu membawa Layla ke tempat penitipan anak. Sementara itu, Billy harus pergi mencari tempat untuk tinggal karena rumahnya juga sudah terjual dan para pekerja mulai berdatangan untuk mengosongkan rumah itu. Skin lalu berlanjut. Billy lalu dijemput oleh John. John lalu mengantar Billy ke sebuah tempat latihan tinju untuk mencari pelatih baru. Dia lalu bertemu dengan seorang pelatih bernama Tick Willis, mantan pelatih petinju profesional. Billy mengatakan kalau dia datang ke tempat itu untuk mencari pelatih baru karena dia merasa petinju yang hampir mengalahkannya dilatih oleh Tick. Dan Billy juga menawarkan diri untuk bekerja di tempat itu. Tick mengatakan Billy bisa bekerja sebagai cleaning service di tempat itu untuk menggantikan pegawai lama yang terkena stroke. Mendengar itu, Billy merasa direndahkan dan pergi dari tempat itu. Nah, fuck this. Nah. Keesokan harinya, Billy pergi menemui Layla di tempat penitipan anak. Setelah menjawab beberapa pertanyaan dari petugas, mereka lalu mengizinkan Billy untuk bertemu dengan anaknya. Layla marah ketika melihat kondisi Billy yang sangat kacau. Ia lalu minta kepada petugas untuk membawanya kembali ke kamar. Billy sangat sedih melihat hal itu. Dia merasa dia tidak bisa menjadi ayah yang baik untuk putri kesayangannya. Billy lalu kembali ke gym untuk bertemu dengan Tick. Dia mengatakan kalau dia bersedia bekerja di gym itu sebagai cleaning service. Billy lalu memulai latihannya. Setelah berlatih, ia lalu pergi menemui Layla di tempat penitipan anak. Tetapi petugas mengatakan kalau Layla tidak ingin bertemu dengannya. Petugas itu menyarankan kalau Billy harus mengerti dengan keadaan Layla dan menghormati keputusannya. Billy lalu pulang. Dia lalu pergi ke bar dan bertemu dengan Tick di sana. Tick lalu bertanya apa rencana Billy selanjutnya dengan latihan yang akan mereka lakukan. Tick terus bertanya tentang keluarga Billy yang membuatnya marah dan membanting kursi. That's fucking funny to you. Billy lalu keluar dari bar itu. Billy lalu kembali dan minta maaf. Dia mengatakan kalau dia tidak tahu apa yang akan dia lakukan selanjutnya karena selama ini dia hanya mengikuti rencana yang dibuat oleh istrinya. Dan semenjak kematian istrinya, dia menjadi kacau dan membuat anaknya Layla kecewa padanya. Tick mengatakan Billy harus memberikan Layla waktu untuk paham dengan kondisinya sekarang dan tidak egois. Skin lalu berlanjut. Setelah melihat Billy yang berubah, Tick lalu bersedia melatihnya. Mereka lalu mulai melatih ulang bagaimana cara Billy bertinju. Tick lalu mengajarkan bagaimana cara bertahan dengan menghindar tanpa memukul lawannya. Billy lalu menunjukkan perkembangan yang pesat dan menjadi petinju yang lebih baik. Mereka lalu mendapatkan tawaran pertandingan untuk acara amal. Seorang promotor bernama Lou datang untuk menawarkan kepada Billy bertanding dengan seorang petinju kelas berat bernama Kate Brady. Billy lalu menanyakan bagaimana pendapat Tick dengan itu. Tick setuju untuk mendampinginya dengan syarat Billy harus mampu mengontrol emosi dan menunjukkan kemampuan yang mereka latih selama ini. Hari pertandingan pun tiba. Billy cukup kewalahan karena Brady terus memukulnya tanpa henti. Di sela pertandingan, Tick lalu minta Billy untuk terus melakukan pukulan untuk mengumpulkan poin. Memasuki ronde ke-7, Brady yang terus melakukan pukulan menjadi lelah karena selalu ditahan oleh Billy. Billy yang melihat kesempatan lalu menyerang balik. Ia menghujani Brady dengan pukulan dan berhasil membuatnya terjatuh. Wasit lalu menghitung dan memutuskan Brady tidak bisa lagi melanjutkan pertandingan. Billy akhirnya keluar sebagai pemenang dan penonton pun bersorak. Selesai pertandingan, Jordan yang juga menonton lalu mengucapkan selamat kepada Billy atas kemenangannya. Ia lalu menawarkan kepada Billy untuk memberikan kembali izin bertinjunya dan memperbolehkan gelar melawan Escobar dalam 6 minggu. Setelah menyampaikan itu, Jordan lalu pergi. Tick yang melihat hal itu lalu bertanya kepada Billy apa yang Jordan sampaikan padanya. Billy lalu menjelaskan kalau Jordan menawarkannya pertandingan perebutan gelar melawan Escobar dalam 6 minggu. Dan dia berpikir untuk menerima tawaran itu karena dia harus kembali bertanding agar bisa membawa Layla pulang. Tick marah dan mengatakan kalau dia tidak mau berurusan lagi dengan Jordan yang akan melakukan apa saja untuk mendapatkan kemenangan meskipun dengan cara yang kotor. Tick menolak untuk melatih Billy dan pergi dari tempat itu.
Skin lalu berlanjut. Billy lalu pergi ke gym untuk membujuk Tik agar mau melatihnya. Di sana dia menemukan Tik memukul Samsak dengan ekspresi yang sangat marah. Billy lalu mendatanginya dan menanyakan apa yang sebenarnya sedang terjadi. Tik menjawab kalau dia baru saja mendapatkan kabar kalau anak asuhnya bernama Hoppy meninggal. Ia terkena tembakan ketika berusaha melindungi ibunya. Tik lalu mulai bercerita mengapa ia membangun gym itu. Ia mempunyai impian kalau anak-anak yang datang ke tempatnya bisa tumbuh menjadi pria yang baik dan bisa melindungi diri dan orang-orang yang mereka sayangi. Tik lalu meminta Billy kalau dia bersedia melatihnya dengan syarat Billy harus bisa menjaga dirinya dan anaknya di kemudian hari. Billy lalu setuju untuk melakukan itu. Keesokan harinya, Billy pergi ke pengadilan. Pengadilan setuju untuk membiarkan Layla tinggal bersama Billy karena Billy sudah menunjukkan perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Billy lalu membawa Layla ke rumahnya. Mereka lalu mengobrol. Layla mengatakan kalau dia mendapat pesan dari ibunya agar mereka harus menjaga Billy. Billy mengatakan Layla tidak perlu untuk melakukan itu karena itu adalah tugasnya sebagai seorang ayah untuk menjaga keluarganya. Layla lalu meminta Billy untuk mengunjungi makam ibunya. Layla mengatakan kalau dia sangat merindukan ibunya dan itu membuatnya menjadi sangat sedih. Layla lalu minta izin untuk menonton pertandingan menggantikan ibunya. Billy akhirnya luluh dan mengizinkan Layla untuk menonton pertandingannya. Selama 6 minggu, Tik melatih Billy agar bisa menjadi petinju yang lebih baik. Hari pertandingan pun tiba. Komentator mengatakan kalau peluang Billy menjadi juara sangat kecil jika dibandingkan dengan Escobar. Billy masuk didampingi oleh Tik, sementara Escobar masuk didampingi oleh Ellie dan Jordan. Pertandingan pun dimulai. Escobar melakukan beberapa kali pukulan dan melakukan gestur yang meremehkan Billy. Tetapi ia tidak terpancing dan berhasil melakukan balasan. Memasuki ronde kelima, Escobar akhirnya mendapatkan pukulan yang sangat keras hingga membuat Billy terjatuh. Tik menyemangatinya dan menyuruhnya untuk berdiri. Billy mengalami luka yang parah di mata kirinya dan mengeluarkan darah yang sangat banyak. Tik meyakinkan dokter kalau Billy baik-baik saja dan bisa melanjutkan pertandingan. Tik lalu mencoba menyemangatinya dan meminta Billy untuk tidak menyerah dan berjuang sampai akhir. Billy lalu kembali bangkit untuk melanjutkan pertandingan. Billy terus melancarkan pukulan dan menahan pukulan Escobar. Escobar yang takut kalah lalu berusaha membuayarkan konsentrasi Billy dengan mengatakan sesuatu yang buruk tentang almarhum istrinya. Billy marah dan berusaha memukul Escobar sampai harus dipisahkan oleh wasit. Tik lalu berusaha menenangkan Billy dan mengatakan kalau pertandingan itu disaksikan oleh Layla dan Billy tidak boleh membiarkan Escobar mempengaruhinya. Tik lalu meminta Billy untuk melakukan pukulan southpaw untuk mengalahkan Escobar. Penonton semakin bersemangat melihat pertandingan itu. Memasuki ronde ke-12, Billy kembali melancarkan pukulan yang membuat Escobar kewalahan. Escobar yang frustasi karena tidak bisa membalas lalu melakukan pukulan rendah yang membuat Billy terjatuh. Dari sudut ring, Tik marah dan meminta wasit untuk mengurangi poin Escobar. Semua orang lalu menyemangati Billy untuk kembali bangkit dan melanjutkan pertandingan. Billy kembali melancarkan serangan. Ia lalu menemukan celah dan berhasil membuat Escobar tumbang. Wasit menghitung tetapi Escobar kembali bangkit dan bel pertandingan berakhir pun berbunyi. Saat yang dinanti-nanti pun tiba. Semua orang sedang menunggu keputusan juri tentang siapa pemenang pertandingan itu. Wasit lalu membacakan keputusan juri dan mengumumkan Billy sebagai juara dunia baru. Semua penonton yang hadir pun bersorak, tak terkecuali Layla yang menonton pertandingan itu dari TV. Billy lalu menangis dan mengingat istrinya Maureen pada momen kemenangan itu. Di ruang ganti, Billy lalu memberikan sabuk yang baru saja diraihnya kepada Tik dan memintanya untuk menggantung itu di gym. Layla lalu datang dan memeluk ayahnya. Dia mengatakan dia sangat ketakutan ketika melihat pertandingan itu. Mereka lalu saling berpelukan dan film pun selesai. Terima kasih sudah menonton. Rating yang diberikan IMDb pada film ini adalah 7,3/10 dan rating pribadi saya adalah 7,8/10. Karena plot yang dieksekusi dengan brilian oleh sang sutradara, terlebih lagi perjuangan Billy untuk memperbaiki hidupnya,
setelah duka karena ditinggal istrinya dan bisa menjadi ayah yang baik bagi anaknya Leila. Sekian review dari saya, silahkan tinggalkan komentar di bawah untuk video yang akan saya review selanjutnya.